Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora, your personal tarot leader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tidakkah kau terima ya pesan telepati batinku kepadamu? Tidakkah kau menerima ya pesan telepati batinku kepadamu? Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu resonate sama kamu, belum tentu cocok sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Kita lihat dulu teman-teman ya. Ada telepati batin ya dari seseorang ke kamu, dan ini yang mau dia sampaikan ya. Dan dia bertanya-tanya, sebenarnya kamu terima nggak ya pesan batin itu ya. Dan mungkin pembacaan ini juga bisa membantu kamu untuk memperjelas buat kalian yang merasakan dapat pesan-pesan batin, apakah ini benar apa enggak ya. Semoga cocok sama kamu. Kalau enggak, ambil aja pembelajarannya. Kita lihat dulu teman-teman ya, yang mengirimkan pesan batin ke kamu ini siapa teman-teman. Ada energi pergerakan ya, ini langsung terbuka, ada energi pergerakannya yang jelas di sini nih ya. Ada energi pergerakan segera ya, pesan batin yang dikirimkan sama kamu, telepati batin, ada pergerakan segera yang mau dia lakukan. Jadi ini orang yang jelas-jelas gitu ya, mau bergerak segera ke kamu. Ada energi pergerakan ya, ada niat dia untuk datang ke kamu gitu ya. Jadi mungkin banget ada situasi yang mungkin sebelumnya stagnan atau pasif atau nggak ada pergerakan. Ini adalah sebuah sinyal bahwa orang ini menginginkan pergerakan teman-teman. Jadi pesan batin yang mau dia sampaikan, salah satunya adalah dia ingin bergerak teman-teman ya. Dari situasi yang mungkin stagnan jadi ada pergerakan. Ada satu dorongan energi pergerakan yang sangat kuat ya. Ini dipicu dengan energi sebuah keinginan yang sangat kuat ya. Keinginan yang sangat kuat, ada juga harapan di sini, optimisme untuk sesuatu yang lebih positif atau lebih baik ya. Jadi apapun yang menjadi kendala atau hubungannya ini ada masalah, ada satu niat dia meyakini, ada satu niatan kalau ada pergerakan bisa ada sesuatu yang lebih positif pastinya ya teman-teman ya. Ini juga bisa menandakan orang ini mungkin akan kasih kabar ke kamu di saat pagi hari teman-teman ya, atau berhubungan dengan musim panas ya. Jadi mungkin sekitar di Juni, Juli ya, atau mungkin di Agustus teman-teman ya, ada pergerakan. Pergerakan ini datang dari hatinya dia teman-teman, karena memang kalau Sora lihat ada kerinduan hati ya, yang tersampai, yang ingin banget ya, mungkin ketemu sama kamu, ingin melepas rindu juga teman-teman ya. Jadi harusnya pesan batin yang tersampaikan di telepati adalah masuk ke hati kamu juga ya. Sangat kuat sinyal ini masuk ke hati kamu. Jadi mungkin banyak dari kalian yang sudah banyak merasakan firasat batin dari orang ini mungkin sekali akan datang ya. Jadi firasat kalian tuh sudah punya firasat dia tuh akan datang teman-teman di hati yang kalian terdalam ya. Nah ini adalah sebuah energi yang perencanaan yang terbuka ya. Jadi ini ngomongin soal banyak hal yang mungkin mau dia buka, mau dia ungkapkan sama kamu, atau mau dia rencanakan sama kamu teman-teman. Jadi kalau ada isi hati atau perasaan hati yang selama ini belum terbuka teman-teman ya, kamu belum tahu, kamu belum paham ya. Jadi mungkin banget orang ini datang ya untuk membuat kamu mengerti dan memahami perasaan dia ya teman-teman ya. Jadi telepati batin ini memang juga bisa kamu mengerti dan pahami hanya dengan menggunakan batin ya, dengan perasaan. Jadi memang butuh pemahaman, namanya belajar, namanya book, itu simbolisme dari belajar. Jadi memahami emosi kalian, memahami perasaan telepati batin itu pun butuh proses belajar teman-teman ya, yang mungkin bisa saja tidak selalu cepat ya teman-teman ya. Ada COVID ya. Jadi di sini ada banyak hal yang selama ini ya
Teman-teman mungkin energinya terasa tertutup, energinya terasa tidak mungkin, energi keputusasaan, energi yang rasanya juga mungkin hubungan ini pesimis ya, sudah mungkin akan berakhir dan sebagainya teman-teman ya. Tapi ini adalah sebuah proses transformasi. Jadi Coffin itu juga bisa berarti transformasi teman-teman ya. Tapi ini juga bisa mendatangkan kedatangan orang ini sifatnya diam-diam ya teman-teman ya. Jadi telepati batin yang dia kirimkan ke kamu ini diam-diam ya teman-teman. Ada transformasi yang diam-diam terjadi atau kamu tidak pernah menduga ya teman-teman ya. Karena memang kamu berdiri dengan orang yang banyak mungkin tertutup juga. Untuk membaca dia pun butuh namanya belajar ya. Memahami dia itu butuh waktu untuk mengerti juga ya. Kita mau lihat ada kendala apa sebenarnya dalam hubungan kalian, situasinya ada apa sebenarnya ya. Teman-teman, hubungan ini banyak kekhawatiran ya, banyak kekhawatiran, banyak kegelisahan, banyak ketidakjelasan ya. Hubungan yang selalu bikin galau ya, karena mungkin banget sikapnya dia yang berubah-ubah, kejelasan hubungan yang belum jelas, hal-hal yang bikin kamu tuh ngerasa orang ini sayang gak ya sama aku, atau orang ini serius gak ya sama aku. Karena mungkin banget sikap orang ini seperti dualitas, itu juga mungkin ya. Jadi banyak yang tidak meyakinkan, kamu pun gak yakin sama dia mungkin, atau sama hubungan ini teman-teman ya. Karena di sini juga ada hubungan yang penuh dengan ketidakjujuran ya. Mungkin banget orang ini ada ketidakjujuran, orang ini ada hal yang tidak terbuka, banyak hal yang dia tutup-tutupin, banyak hal yang tidak dia sampaikan, penuh dengan misteri. Dia pinter ngomong, dia pinter ngerayu, dia bisa saja manipulatif. Jadi kamu ngerasa kejujuran orang ini bisa dipercaya atau tidak, mengkhawatirkan gitu ya teman-teman. Dan tentang masalah kesetiaan, karena mungkin banget di sini banyak dari kalian yang tidak yakin kalau orang ini mungkin bisa setia teman-teman ya. Apakah orang ini memang bisa setia, apakah memang orang ini bisa diandalkan gitu ya teman-teman ya. Karena mungkin banget ada sikapnya yang mencurigakan ya. Kita lihat siapa orang ini, ciri-cirinya. Orang ini sangat mengutamakan rumah, sangat mengutamakan keluarga ya teman-teman ya. Di sini tipenya dia. Dia juga sangat mungkin senang di rumah ya teman-teman, orangnya mengutamakan keluarga, family person. Orang ini mungkin saja jauh ya dari kamu ya, ada yang LDR teman-teman ya. Atau orang ini dalam pekerjaannya harus merantau sehingga jauh dari rumah ya teman-teman ya. Itu sangat mungkin. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang sifatnya keras, argumentatif, nggak mau kalah, nggak mau ngalah, suka berdebat, sifatnya keras ya. Bisa tanpa dia sadari mengintimidasi ya. Orang ini ada beberapa yang lebih tua daripada kamu secara usia ataupun secara perilaku ya teman-teman ya. Dan sikapnya dia ini selalu seperti itu ya. Orang yang sebenarnya susah berubah, orang yang sifatnya keras ya. Banyak masalah, orangnya masalah juga mungkin dalam keluarganya. Dia juga mungkin masih harus berkonsentrasi soal keluarganya, soal rumahnya teman-teman ya. Di sini sekarang kita lihat ya teman-teman, ada telepati batin apa yang sampai ke kamu sebagai suatu proving ya, bahwa kalian benar merasakan itu. Yang pertama teman-teman, ada pesan batin tentang kesabaran ya. Jadi ini jelas seseorang yang sangat rindu sama kesabaran kamu ya. Jadi orang ini tuh mau bilang ya, kamu selama ini udah sabar sama dia. Ini juga ngomongin soal menunggu ya. Jadi ini adalah suatu pesan yang mau disampaikan ke kamu, bahwa dia ingin datang setelah sekian lama ya. Kamu sudah sabar, kamu sudah menunggu, kamu sudah bertoleransi, berusaha memahami dan mengerti dia ya. Jadi ini adalah buah dari kesabaran kamu. Dan orang ini juga sangat mungkin mau datang dan mencari kamu lagi, bergerak juga karena ada kesabaran kamu teman-teman ya. Ingat tadi di sini ada energi bergerak kan ya, datang yang sangat kuat. Karena kalau Sora lihat, dia itu mendapatkan energi yang namanya menjadi lebih bijak, yang namanya menjadi lebih belajar gitu ya teman-teman. Dia tuh dapat insight ya, dapat pencerahan, ada proses pembelajaran di sana, sehingga dia mendapatkan petunjuk untuk bisa jadi lebih bijaksana teman-teman.
Ini juga memungkinkan adanya pembelajaran kebijaksanaan yang dia dapatkan dari kamu. Jadi orang ini pun telepati batinnya menyampaikan ke kamu kalau kamu banyak memberikan dia pembelajaran tentang kebijaksanaan. Kamu mungkin banyak nasehatin dia, banyak kasih tauin dia ya teman-teman. Karena secara pemikiran sangat mungkin banget orang ini pikirannya selalu tertuju ke kamu ya. Ada energi yang sangat kuat ya, yang selalu ya menarik dia ke arah kamu teman-teman. Entah pikirannya dia, batinnya dia, perasaannya dia. Jadi secara batin pun dia bertelepati sama kamu teman-teman ya. Tuh, ada energi death. Ini menyatakan bahwa sebenarnya orang ini itu ada satu energi ketika kamu sudah mengikhlaskan dia gitu ya teman-teman ya. Di sanalah dia baru menyadari kalau dia itu ketika lagi dead ya, ketika lagi terpojok, lagi tertekan, lagi buntu atau putus asa, dia itu teringatnya kamu loh teman-teman. Ya, pikiran dia tuh ketika dia lagi mumet, lagi pusing atau apapun itu, dia merasa terpojok, dia energinya teringatkan sama kamu. Jadi telepati batin yang dia sampaikan juga dia mau menyampaikan bahwa aku lagi nggak baik-baik aja nih, gitu ya. Dan tiap kali aku nggak baik-baik aja, aku ingatnya kamu, karena kamu akan selalu berusaha untuk ngasih dia nasihat, bantu dia mikirin jalan keluarnya, teman-teman. Ada energi perubahan ya yang akan datang. Jadi ini seseorang yang mungkin ya teman-teman ya mengalami proses perubahan. Jadi telepati batin yang tersampaikan adalah orang ini siap untuk melakukan perubahan teman-teman ya, karena ada proses yang namanya bertumbuh dan berkembang, ada proses transisi ya. Karena itu tadi energi kesabaran kamu kan energi positif nih, itu yang memotivasi dia juga untuk bisa berubah. Dan kamu tahu firasat batin kamu, telepati batin kamu merasa bahwa orang ini pengen datang dan dia datang udah siap untuk berubah gitu ya teman-teman. Karena kalau yang Sora lihat di sini, ini juga ada energi dari yang namanya instingnya dia selalu tertuju ke kamu ya. Sekarang Ep ini dia merasa juga sebagai ada energi kebebasan ketika dia mengingat kamu, ada energi kebebasan, kenyamanan ya, yang mana instingnya dia selalu pada akhirnya ujung-ujungnya selalu membawa dia ke arah kamu teman-teman ya. Karena memang di sini ada unicorn ya, aku sambil lihat apa namanya catatannya, dia ada artinya ya, ada energi harapan teman-teman, ada energi harapan dan positif. Jadi telepati batin dia terdalam, dia merasakan energi harapan, energi kerinduan gitu ya, sesuatu yang positif dari kamu yang dia dapatkan dan dia rindukan teman-teman. Karena memang kamu bisa merasakan di sini ada energi jalan takdir. Jadi kamu sama dia itu memang ada takdir sama-sama. Yang dia rasakan itu juga dia kirimkan pesan telepati itu ke kamu. Kita tuh bertakdir sama-sama loh. We supposed to be together. Kita harusnya sama-sama. Ada jalan, ada takdir semesta di antara kita teman-teman. Karena dalam kesendirian dia itulah dia merasakan energi takdir itu. Justru ketika dia sendirian, dia jauh dari kamu ya, di sanalah dia merasakan energi itu, energi tertarik, energi apa namanya terhubung ya teman-teman ya. Ketika ada energi di antara kalian berjarak, justru di sanalah terisi dengan kenyataan bahwa dalam kesendiriannya dia tahu kalian terhubung. Dan kalau Sora lihat di sini, ini juga jelas ya, ada energi dari seseorang yang masih kepingin untuk apa namanya mencari kamu, mencari tahu soal kamu, mencari tahu soal koneksi di antara kalian. Artinya orang ini juga masih kepo dan masih mau tahu soal kamu. Kita lanjutkan lagi ya. Ada pesan telepati batin apa yang sampai ke kamu yang dalam hatinya dia ya? Dia itu sendiri karena dia itu sebenarnya pengen berpikir ya. Karena semuanya itu rumit ya, banyak kerumitan di dalam hidupnya dia. Jadi ketika dia narik diri dari kamu, itu karena dia ingin berpikir dulu. Itu juga harusnya sampai ke kamu ya, pesan telepati batin itu teman-teman ya. Dan dia itu sebenarnya mau menyampaikan bahwa dia itu terhimpit dengan keadaan dan perasaannya dia. Situasi dan keadaan dia bisa saja tidak kondusif ya. Tadi kan ada energi death, jadi orang ini pun sedang dalam kondisi yang gak baik-baik aja ya. Jadi hidupnya dia pun sedang dalam keadaan gak baik-baik aja ya teman-teman ya.
Dan kamu sebenarnya bisa merasakan telepati batin yang dia sampaikan, bahwa dia punya banyak penyesalan, ya. Mungkin udah bohong sama kamu, bikin kamu khawatir, bikin kamu nggak yakin sama dia, gitu ya. Dia itu masih banyak yang dia pendam, yaitu rasa bersalah juga, teman-teman, ya. Dan dia merasa ada energi kayak, aku udah terlambat dong ya untuk minta maaf sama kamu, ya. Yang pasti kamu bisa merasakan telepati batin dari dia kalau dia tuh sebenarnya pengen minta maaf ya sama kamu atas apa yang sudah terjadi, teman-teman. Dan telepati batin lain adalah kamu bisa merasakan bahwa dia itu cemburu ya kalau kamu ada yang lain. Ada beberapa dari kalian yang juga mungkin sudah mulai membuka diri untuk orang lain atau pengen cari yang lain dan sebagainya ya. Kalau dia tuh belum mau, cemburu ya, dia nggak mau dan gak bisa kalau kamu tuh mesti dibagi dan dimiliki sama orang lain ya. Karena ada energi dia pengen ngeklaim kamu jadi punyanya dia. Itu yang tersampaikan di pesan telepati batin. Kalau dia nggak mau kamu jadi punya orang lain. Dan dia tuh selama ini pura-pura. Kalau dia itu kelihatan baik-baik aja, dia pura-pura baik-baik aja, pura-pura udah lupa apa yang terjadi, pura-pura bahagia ya. Pura-pura ada pengganti. Jadi orang ini bersembunyi di balik itu semua. Sebenarnya itu semua cuma kepura-puraan, teman-teman. Jadi kamu tahu sebenarnya dia itu bahkan menutupi dari kamu kenyataan bahwa dia sebenarnya nggak baik-baik aja tanpa kamu, ya. Dan sebenarnya pesan batin telepati yang tersampaikan juga dia merasa kamu yang paling bisa memahami dia, paling menghargai dia, paling mencintai dia, kamu yang terbaik buat dia gitu loh ya, teman-teman. Jadi makanya dia menginginkan kamu. Jadi sebenarnya telepati batin yang dia rasakan jelas, teman-teman. Kalau dia terhubung sama kamu ya, insting dia nyari kamu ya. Yang akan terjadi berikutnya, teman-teman, ada energi seseorang yang pingin menyudahi batasan ini. Ada seseorang yang pingin menyudahi jeda ini ya. Ada batasan, ada jeda, teman-teman. Karena dia sekarang lebih berani untuk datang ke kamu. Sebelumnya orangnya takut ya datang ke kamu karena mungkin takut ribut, takut ada konfrontasi. Jadi orang ini pingin datang untuk ada energi penyelesaian, teman-teman ya. Karena dia tahu sebenarnya kamu nggak salah ya. Jadi ini orang yang pingin menyelesaikan karena dia sebenarnya tahu kalau kamu nggak salah. Mungkin sebelumnya selama ini orang ini sering apa, mungkin dia belum tentu dia mau mengakui dia yang salah ya, teman-teman. Karena dia ingin masih melanjutkan hubungan ini supaya bisa lebih bertahan lama, untuk everlasting. Jadi dia ingin melanjutkan hubungan ini untuk bisa bertahan dengan lama. Hubungan yang bisa berlanjut, teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Tuh. Ini ada longevity, ini juga koneksi past life ya. Jadi jelas ya telepati batin ini jadi kuat. Karena memang ada koneksi past life di antara kalian. Makanya sangat mudah atau lebih mudah untuk mendapatkan pesan telepati batin karena ada koneksi dari past life-nya. Bukan koneksi biasa, teman-teman. Jelas ya, yang dia inginkan rebirth, dia pengen koneksi baru, dia pengen memperbaharui hubungan di antara kalian, ya teman-teman ya. Dia menginginkan hubungan ini ada pembaharuan, masuk ke fase baru. Phoenix itu adalah rising from the ashes, ya, bangkit dari debu. Artinya hubungan yang sudah tidak baik bisa bangkit jadi yang lebih positif, teman-teman. Itu yang jelas dia inginkan, gitu ya. Apakah kalau dilanjutkan hubungan ini bisa jadi sesuatu yang baik? Ada energi tri, koneksi spiritual ya teman-teman, ini jelas ya, ada koneksi spiritual. Dan ada koneksi yang bertumbuh, teman-teman ya. Ini ada koneksi yang bertumbuh, tapi tetap harus diwaspadai dengan hadirnya orang ketiga ya teman-teman ya. Jadi ini jelas hubungan yang masih bisa bertumbuh, tapi tetap harus selalu waspada karena ada koneksi dari orang ketiga, selalu ada godaan orang ketiga. Jadi PR-nya adalah ketika nanti kalian terhubung lagi atau terkoneksi lagi, tentang masalah orang ketiga ini harus selalu waspada, harus selalu saling terbuka, saling menjaga gitu ya. Karena energi orang ketiga ini sangat-sangat besar sekali ya. Tapi di sini ada potensi tri, jadi potensi bertumbuhnya itu kuat gitu teman-teman. Itu aja sih yang mesti diwaspadai gitu ya. Karena namanya dalam satu hubungan itu tidak mungkin tidak ada masalah atau tidak mungkin tidak ada yang namanya potensi-potensi masalah gitu ya. Itu yang perlu dijadikan catatan ya, dan masukan buat kamu teman-teman.
apapun keputusan yang mau kamu ambil untuk menyikapi dia atau menyikapi hubungan ini adalah ambillah sikap yang penuh dengan balance ya. Jadi pergunakan keseimbangan antara logika dengan perasaan ya. Jadi tidak bisa semuanya dengan perasaan, tidak bisa semuanya dengan pikiran saja. Pertimbangan-pertimbangan itu ya teman-teman, yang penting seimbang. Itu adalah yang harus kamu pikirkan. Salah satunya adalah komunikasi. Ambil waktu kalau memang kamu butuh untuk lebih mengambil keputusan yang lebih seimbang. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Dan Sora izin untuk yang ingin memanifestasikan energi positifnya, Sora masih promo saat ini. Produknya kurang dari 10 ya teman-teman ya. Si gelang keberuntungan ikan ini, batunya namanya sunstone atau batu matahari. Dia cantik banget warnanya, fungsinya bagus banget, membawa keberuntungan, menarik energi rezeki, energi positif, jadi sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih bagus, membooster aura kamu yang sering ut-utan gitu ya, lebih ceria, lebih positif ya, bersemangat, antusias ya. Harga 255.000, bukan pelet, susuk ataupun jimatan ya. Di Tokopedia 275.000 karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Dibeli selagi masih ada, karena kalau sudah habis tidak bisa di PO. Kalau cuma 1 atau 2 buah harus yang banyak. Tidak ada COD atau pengiriman di luar Indonesia. Untuk yang mau di luar Indonesia, atur kiriman sendiri. Silakan hubungi teman atau saudara kamu ya. Yang nggak punya, saatnya untuk berteman ya. Oke, kita coba lihat zodiak yang terbuka. Ini mungkin zodiak kamu, mungkin zodiak dia ya teman-teman ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Taurus lagi, Cancer, dan Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ke alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan seperti YouTube ini, boleh silahkan order pesan paket pembacaan video. Atau teman-teman pingin baca bazi ya, buat tahu jalan hidupnya. Atau teman-teman pingin belajar baca tarot juga bisa. Sebenarnya bazi itu energinya sangat-sangat kuat, akurasinya tinggi teman-teman ya. Buat yang mau tahu kapan momentum mungkin bisa ketemu sama jodohnya, kapan bisa bikin duit lebih banyak, apakah memang kamu punya potensi challenging di mana gitu ya. Atau mau belajar tarot sama Sora ya. Jadi tahun 2025 itu adalah sebenarnya ular kayu ya. Kayu itu sifatnya bertumbuh dan berkembang. Jadi saatnya belajar ya teman-teman ya. Jadi jangan ngeyel dan jangan terus memaksakan hal-hal kamu di situ-situ aja, kamu nanti nggak maju, oke? AIMOLTCREQOUNTJV 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa Sora tunggu belanjanya, jangan lupa Sora tunggu bookingnya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Tolong bantu banget channel ini biar berkembang. Udah bertahun-tahun aku belum dapat silver play button. Biar aku bersemangat, dari suaranya lurus sampai bengkok, sampai seret dibacain terus ya teman-teman ya. Terima kasih. Kalau yang mau kasih super stiker sebagai dukungan, Sora akan sangat hargai ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.